Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan mulai membahas terkait dengan pengisian sertifikasi dosen. Nah, kalau kita lihat di sini disebutkan bahwa saat ini sedang berlangsung Sirdos reguler sesi pertama yang bisa dimulai pengisiannya dari 1 Juli 2025 hingga 15 Juli 2025 pukul 23.59. Nah, dari tampilan ini kita melihat 5 isian yang perlu diisi mulai dari validasi, unggah pas foto, isian daftar riwayat hidup, instrumen persepsional diri, dan juga penyusunan PDD UKT-PT. Nah, yang pertama kita isi adalah terkait dengan validasi biodata peserta. Nah, di dalam validasi biodata peserta di sini kita disuguhkan dengan info ataupun data yang sudah kita masukkan ke dalam sister. Nah, di sister yang sudah kita masukkan di sini, data-datanya, jika terdapat perubahan, maka silahkan saja diubah di sini. Mulai dari gelar depannya, gelar belakangnya itu kita isi sesuai dengan ijazah ya. Nah, untuk gelar belakang di sini pastikan gelar yang dimasukkan adalah sesuai dengan ijazah formal. Lalu NPWP-nya, kemudian terkait dengan alamat rumah yang tentunya disesuaikan dengan KTP. Kemudian terkait dengan email, lalu bidang ilmu juga diisikan di sini. Nah, terkait dengan bidang ilmu, pastikan pengisiannya itu sesuai. Karena terkait dengan bidang ilmu ini, nanti asesor itu akan dipilihkan sesuai dengan pemilihan bidang ilmu yang Bapak Ibu isikan. Lalu kemudian di sini pilih mata kuliah. Nah, mata kuliah yang nantinya itu Bapak Ibu isikan adalah mata kuliah yang Bapak Ibu andalkan. Yang mungkin di situ nanti pada saat mengisi atau membuat video pengajarannya juga sesuai dengan itu. RPS yang Bapak Ibu sampaikan juga RPS terkait dengan mata kuliah andalan itu. Nah, lalu di sini ada isian terkait dengan karya yang dianggap paling fenomenal. Nah, di mana pada saat Serdos itu kita diberikan kebebasan ya untuk mencari karya apa yang kita anggap sebagai fenomenal. Apakah mungkin kita pernah mempublikasikan artikel pada jurnal internasional, atau mungkin terpublikasi pada Sinta 1 ataupun Sinta 2, atau mungkin kita pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat yang pengabdian itu memiliki dampak kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada institusi, dan seterusnya. Diharapkan untuk mengisikan karya fenomenal di sini, itu juga diisikan terkait dengan alasan kita menganggap bahwa karya itu sebagai karya yang kita anggap sebagai fenomenal. Jadi tidak hanya menyebutkan karyanya saja, tetapi juga dikasih alasan mengapa kok karya itu dianggap sebagai karya yang fenomenal. Nah, setelah isian pertama sudah, maka selanjutnya adalah mengunggah pas foto di sini pada isian yang kedua. Pastikan bahwa foto yang digunakan adalah pas foto berwarna di sini close up ya. Kemudian bersifat resmi bagi laki-laki memakai pakaian jas lah misalnya seperti itu ya, dengan ukuran fotonya 4x6 minimal 400 pixel dikali 600 pixel. Warna backgroundnya itu juga harus disesuaikan ya. Untuk laki-laki backgroundnya itu berwarna biru dan perempuan berwarna merah di sini. Nah, untuk merahnya maupun untuk birunya itu sesuai dengan bold yang ada di sini ya. Birunya itu seperti ini dan merahnya pun juga seperti yang ada pada tulisan ini. Kemudian tinggal di browse, kemudian dimasukkan lalu unggah. Nah, kemudian di poin yang ketiga adalah isian terkait dengan daftar riwayat hidup.
di mana isian terkait dengan daftar riwayat hidup di sini itu banyak sekali isiannya ya. Mulai dari riwayat pendidikan, mulai dari riwayat pelatihan profesional, riwayat pengalaman mengajar, riwayat produk bahan ajar, riwayat penelitian, lalu riwayat publikasi, riwayat pertemuan ilmiah, riwayat pengabdian, riwayat organisasi, dan seterusnya. Nah, di mana ketika ini kita tambahkan, maka ini kita tinggal menarik saja dari isian yang ada di portofolio. Lalu bagaimana kalau misalnya ada riwayat-riwayat yang seharusnya itu masuk, tetapi pada kolom ini ketika kita tambahkan itu, ketika kita klik tambah itu masih belum ada, maka Bapak Ibu bisa menginputkannya pada menu-menu yang ada di samping ini. Jadi kalau misalnya terkait dengan riwayat produk bahan ajar, ketika kita tambah kok masih kosong semacam itu, berarti nanti menambahkannya itu di sini, di pelaksanaan pendidikan, kemudian kita masukkan terkait dengan bahan ajar. Misalnya di sini ya, kita masukkan terkait dengan bahan ajar. Nah, setelah kita klik terkait dengan bahan ajar di sini, maka nanti akan bisa kita tarik di sini. Jadi jangan bingung ketika pada klaim di sini apa yang ingin kita klaim itu ternyata tidak ada. Maka untuk menambahkannya dengan menambahkan pada isian di menu portofolio ini. Jadi kalau yang di samping ini namanya adalah menu portofolio. Nah, setelah itu bisa kita verifikasi, atau kalau misalnya kita masih ragu semacam itu, jangan diverifikasi dulu, cukup dikembalikan aja. Nah, setelah kita sudah mengisi pada isian yang ketiga, maka selanjutnya adalah mengisi terkait dengan instrumen persepsional diri. Jadi ini kita akan mengisi seperti itu terkait dengan penilaian yang biasanya untuk item yang keempat di sini itu baru bisa dibuka ketika admin itu sudah menugaskan terkait dengan beberapa penilaian yang dilakukan oleh orang lain. 1 dinilai oleh atasan, kemudian 3 dilakukan oleh teman sejawat, dan 5 mahasiswa. Ditambah diri kita sendiri yang melakukan penilaian pada poin keempat itu. Nah, ini tidak bisa karena di situ disebutkan pembagian persepsional, penilaian persepsional belum dilakukan oleh PSD PTU. Jadi nanti kalau yang keempat ini itu sudah bisa diakses, maka bisa dipastikan bahwa si admin di sini bagian PSD PTU itu sudah memberikan atau membagikan penilaian seperti itu. Yang tadi saya sebutkan oleh atasan, oleh sejawat, oleh mahasiswa juga. Lalu yang isian terakhir adalah terkait dengan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau di sini disebut sebagai PDD UKT. Nah, disinilah tempat kita mendeskripsikan diri. Pertama terkait dengan mission statement. Mission statement ini adalah terkait dengan alasan ataupun penilaian ya terhadap diri kita untuk menentukan dari 3 hal ini, dari unsur pengajaran, dari unsur publikasi, dari unsur pengabdian di sini, mana nantinya yang akan kita tonjolkan. Saya meyakini bahwa setiap orang itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing ya. Ada yang unggulnya itu dalam hal pengajaran, ada yang unggulnya itu dalam hal publikasi karya ilmiah, maupun ada seseorang yang unggulnya itu dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi karena unggulnya setiap orang itu berbeda-beda, nah di sini itu sudah ditentukan, sudah diberikan kebebasan semacam itu untuk menentukan sendiri terkait dengan besaran bobot penilaiannya. Kenapa di sini ada 10%? 10% itu adalah nilai minimum untuk masing-masing unsur
yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa nentukan, misalnya pengajarannya, oh saya unggul di pengajaran, tak kasih 50% misalnya. Kemudian publikasinya saya kasih 20% katakan. Nah, sisanya adalah terkait dengan unsur pengabdian masyarakat. Jadi nanti kalau di total itu harus 100% di sini. Jadi kalau pengajarannya itu kita merasa unggul, kita kasih 50, kemudian publikasinya 20, sisanya nanti pengabdiannya diisi 30. Atau bagi yang unggul di publikasi karya ilmiah, ya berarti karya ilmiahnya nanti yang ditinggikan. Kemudian pengajarannya misalnya dikasih 30 dan sisanya adalah terkait dengan unsur yang lain. Jadi kita dikasih kebebasan terkait dengan itu. Nah, setelah unsur ini dipenuhi lah ya semacam itu sudah 100%, maka berikutnya nanti akan muncul terkait dengan penguploadan RPS di sini. RPS yang kita unggulkan, RPS yang mata kuliahnya itu kita bikin video. Nah, hati-hati Bapak Ibu dalam mengupload RPS di sini pastikan bahwa dokumennya itu ada di drive semacam itu, kemudian link dari RPS itu bisa diakses oleh siapapun. Nah, kemudian setelah ini kita klik simpan, maka nanti akan muncul terkait dengan isian deskripsi diri. Mulai dari isian publikasi karya ilmiah, kita narasikan di situ sebanyak 250 sampai dengan 300 kata, kemudian juga akan muncul isian deskripsi diri terkait dengan pengabdian masyarakat. Jadi ini bertahap ya. Setelah RPS ini muncul, kita simpan, itu pasti akan muncul terkait dengan deskripsi diri itu. Nah, untuk bahasan terkait dengan deskripsi diri, kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, saya ceritakan pada bagian ini. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti Serdos pada tahun 2025 gelombang 1 ini diberikan kemudahan, diberikan kelulusan. Amin, amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.